Nah, ini kita mau bakar sampahnya dulu ya. Semalam nggak kering gara-gara turun hujan. Ini kita mau cerita sedikit ya. Semalam pas kita lagi kumpulin sampah, tiba-tiba kaki kita itu kena paku karat di sini. Tapi semalam kita langsung buat obat gitu. Mudah-mudahan nanti nggak kena tetanus lah ya. Karena bahaya kali kalau misalnya tetanusan. Padahal sampahnya ini udah setiap misalnya nggak turun hujan kita selalu bakarin, tapi tetap banyak sampahnya. Karena memang sebelum kita di sini tumpukan sampah ini jauh lebih banyak. Takutnya nanti kalau kita biarkan banyak ular ataupun binatang yang lainnya. Belum lagi aromanya juga kurang enak kalau ke rumah. Apalagi di samping rumah kita ya. Ini kita harus jauh lebih hati-hati karena di sini banyak paku kaca. Ini cuaca meskipun kelihatannya agak cerah, tapi di atas itu gelap. Tapi nggak semuanya ya. Ini bakalan turun hujan lagi. Makanya sebelum turun hujan kita mau bakarin lah sampahnya. Nah, di sini bisa dilihat ya banyak kali kaca. Entah kenapa orang sini nggak tahu kenapa ya. Memang jarang yang mau bakar sampah sendiri. Kalau misalnya nggak buang ke sungai ya buang ke tempat orang lain. Padahal kan kalau buang sampah ke sungai itu sewaktu-waktu bisa banjir. Padahal kita juga yang rugi. Tapi memang belum banyak juga orang yang tahu mungkin kalau kita buang sampah ke sungai itu bisa merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Padahal apa susahnya ya kan kalau misalnya kita bakar sampah. Jadi ini kita sebelum pergi kita mau angkat kain dulu ya. Karena hari ini kita mau jemput sirih karo gajah. Kebetulan sirihnya udah habis katanya. Tadi dia minta tolong untuk kita jemputkan. Takutnya nanti kita tinggal ternyata hujan. Pulang-pulang nanti kan kita sudah basah semuanya. Makanya kita mau angkatlah dulu semua baru kita berangkat cari sirih karo gajah. Kita letak dulu di sini. Kita di sini kalau mau keluar terpaksa pakai ya. Karena becek semua. Ini kita baru aja selesai mandi, tapi mandinya pun asal-asalan aja lah. Yang penting udah mandi pagi karena kita mau berangkat jemput sirih karo gajah. Cuaca pun di atas sudah mulai nggak jelas. Takutnya nanti kalau sore malah turun hujan jadi nggak bisa kita jemput. Nah, ini kita nunggu Bapak Pelisha ya lagi di kamar mandi. Di sini kita mau bilang ya sama teman-teman semua. Nah, kita udah punya mikrofon jadi kalau misalnya kita ngomong pun puji Tuhan sudah bisa terdengar jelas ya. Nah, jadi kedengarannya pun kalau misalnya kita ngomong agak jauh udah lebih jelas lah suara kita ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus teriak-teriak ngomong. Puji Tuhan sekali kita sudah punya mikrofon. Jadi kita mau ngomong apa-apa itu udah enak ya meskipun dari kejauhan. Cuaca tiba-tiba aja panas padahal tadi udah mendung di atas. Tapi masih agak gelap di atas ya meskipun nggak terlalu gelap kali. Jalan kita tinggal ini yang rusak tapi nanti tadi om yang sebelah kita itu ngajak mau perbaiki jalan tapi tunggu Bapak Peli ataupun om itu cuti katanya baru diperbaiki nanti. Lagi depan rumahnya. Oke, nanti dibelikan jajannya. Iya, kita udah sampai ya di tempat nenek yang jual sirih. Nanti kita mau minta inilah daun jeruk nenek ini ya. Nek. Nek. Jadi kita udah bilang sirihnya. Kita nunggu dulu ya. Selagi beli sirih kita ini ya, beli boba dulu. Yuk. Kita beli boba sama basreng. Dari beli es boba lanjut lagi ke sini ya. Sepertinya sirihnya pun udah selesai diambilin sama nenek itu.
jadi tak lama gitu dia wanginya. Tapi ada juga daun jeruk lama namanya pun mungkin dia pakai beda satu hari atau 2 hari ya, tapi punya nenek ini enggak ya dia harusnya tahan lama. Aku rasa udah cukup lah ya. Nah, di sana Bapak Peli lagi ngelangsiri kayu ya dari rumah Papa si Japran. Jadi sama tetangga kita ini, sebelah ini, dia ngajak betulin jalannya, sisanya ke sana. Karena yang sebelah sini kemarin udah dicor gitu, tapi bahannya kurang. Nah, di sana kebetulan, oh ini ada ngajak lah ya, jadi bisa saling bergotong royong meskipun cuma 2 orang. Nah, ini mau dijemput lagi kayunya ya ke sana. Jadi nanti ngerjainnya berdua di sini untuk betuli jalan itu ya, biar nanti nggak becek lagi. Ini lumayan berat ya, meskipun kita bawa satu kayaknya itu udah luar biasa karena memang berat kayunya. Biasa. Iya, jalan kita jalan lumpur ini. Betulkan jalan Nek biar nggak lumpur. Iyalah nenek. Nenek bantu doa aja lah. Yang muda-muda aja nih. Iya, yang kuat. Kalau nanti udah dibetulin, motor pun jadi gampang masuk. Felicia sudah datang. Mau kemana, Dek? Ini pagi-pagi bangun matanya, mau ke rumah karo gajah. Nah, pelan-pelan. Bilang sama gajah, Dek belum makan ya. Ayo, ini mau antar Felicia dulu ke rumah karo gajah. Nah, itu si Cesa sama Cio baru pulang ibadah. Tempat ibadah orang ini dekat ya, jadi enak. Dalam situ ya? Jatuhkan min dulu. Bisa? Harus semangat ya, betulkan jalan kita biar nggak becek lagi. Itu kakak Cesa udah pulang gereja. Pilih baru bangun. Tempat gereja Pilih pun jauh kali. Ini nggak jadi ke rumah karo gajah. Katanya mau kawani bapaknya kerja. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Balik lagi di channel Feli. Nah, jadi pagi hari ini tepat hari Minggu ya. Tapi kita nggak ibadah hari ini karena Bapak Feli sama tetangga kita betulkan jalan. Nah, karena kebetulan Om itu dia jadwal liburnya hari ini. Nah, jadi kita pun luangkan waktu untuk hari Minggu ini kita nggak bisa ibadah. Soalnya biar jalan kita pun bisa betul ya. Karena Om itu kerja PT, jadi hari liburnya cuman hari Minggu ya. Makanya nggak apa-apa lah buat minggu ini kita nggak ibadah. Yang penting jalan kita besok udah nggak payah lagi ya. Nah, karena ini pun musim hujan, jadi kalau jalannya nanti seperti itu terus, nanti kita nggak bisa lewat ya. Nah, biasanya kita nunggu Bapak Felicia dulu pulang kerja atau dia pas di rumah baru bisa kita keluarkan motor. Nanti kalau jalannya pun udah betul, kita pun enak lah mau kemana-mana ya. Nah, kalau gajah pun nanti jalannya juga menuju rumah kita juga gampang ya, ataupun mau pulang ke rumahnya. Karena jalan di dekat rumah kita sudah dicor, tinggal bagian sana ya, dekat rumah Nande Bakti. Bagian situ, tapi bukan di depan rumah Nande Bakti ya. Tepat di jalan inilah, jalan agak ke sana sedikit setelah yang kita cor. Ini kita lagi gampang jalan kita sahabat ya. Kita gambar rombongan sama bapak ini ya, gotong royong. Jadi kita gampang kita tangkul dalamnya biar jangan becek bawahnya ya. Mulai aja tinggal.
Ini di cuaca panas pun Bapak Felicia sama Oom itu masih betulkan jalan ya. Tadi sempat istirahat sebentar, selesai makan siang. Nah ini cuaca benar-benar panasnya luar biasa. Ini kita baru aja selesai cuci kain, kita udah jemurin sebagian ya. Di sebelah sana ini luar biasa panasnya, tapi kita senang karena udah beberapa hari tempat kita ini hujan terus. Ini tangan kita pun gemetaran ya karena belum makan siang. Karena tadi memang kita selesaikan dulu cucian kita, takutnya nanti kalau dinanti-nantikan malah nggak kita kerjain lagi. Hari ini kita benar-benar kesal kali. Kenapa? Nah seperti biasa lah ya. Nah yang belakang rumah kita itu tadi kita nampak buang sampah lagi pakai plastik. Kita sebenarnya nggak tahu mau kayak mana ya, karena kita pun mau negur secara langsung, seharusnya dia udah tahu lah ya. Padahal semua sampahnya itu udah selalu kita kumpulin, kita bakarin, bahkan semalam pun kita bakarin. Mudah-mudahan nanti adalah rezekinya kita beli yang samping ini ya. Karena kalau untuk kita langsung marah gitu, kita pun belum punya hak karena bukan punya kita. Tapi sebenarnya untuk negur gitu kita malas karena memang dia udah tahu. Memang dasar kayaknya orangnya itu memang pengen ngajak berantem gitu. Tapi sebisa mungkin kita pun terus sabar aja lah ya. Mudah-mudahan nanti dia punya inisiatif sendiri untuk nggak buang sampah lagi di situ. Padahal udah kita bakarin semua sampahnya. Bahkan yang paling buat kita itu jengkel, kemarin itu kita benar-benar udah buat bersih, sangat-sangat bersih lah ya. Tapi ternyata malah itu dia buang lagi di situ. Dan kalau kita misalnya berpas-pasan gitu, dia itu kayak jutek gitu, kayak muka kesal. Jadi kita pun nggak mau juga ya ribut sama tetangga, apalagi kita pun bisa dibilang di sini tuh baru, meskipun kita memang kemarin itu pernah juga tinggal di Mumpa, tapi bertetanggaan sama dia itu lebih dekat jaraknya baru ini. Mudah-mudahan aja nanti dia bisa berpikir lebih apa lagi ya, soalnya kita pun memang malas kalau untuk berantem ataupun ribut-ribut gitu. Sebisa mungkin kita akan tetap bakarin lah sampahnya, dan mudah-mudahan aja dia bisa sadar lah ya. Alasan kita pun malas negur secara langsung karena memang yang bersampingan sama dia itu udah pada negur semua ya. Bahkan ini nanti kita akan tunjukkan satu rumah besar di samping rumahnya itu, katanya dia pun tidak saling bertegur sapa ya, karena mungkin seperti itu juga lah kasusnya ya. Bahkan nenek yang tinggal di tempat kita ini sebelumnya juga udah pernah ingatin katanya ya, kata orang sekitar sini. Udah diingatin tapi dia itu kayak malah balik marah gitu katanya, malah ngajak ribut. Jadi kalaupun kita untuk bilang langsung itu rasanya memang percuma, karena memang dia itu bisa dibilang terlalu sombong ya orangnya. Mungkin dia ngerasa karena dia punya mobil ataupun rumah yang besar, makanya dia tuh kayak semena-mena gitu sama siapapun di sini. Bahkan orang-orang di sini juga tidak terlalu akrab sama dia, karena memang orangnya itu tidak bermasyarakat kata orangnya. Cuman kita pun tidak mau juga ngejudge orang terlalu apa juga lah, karena kita pun punya kelebihan ataupun punya kekurangan juga. Jadi kita nggak berhak juga untuk kayak terlalu menjelek-jelekkan orang ya. Kita pun cuman minta sama orang itu supaya dia bisa benar-benar nggak buang sampah aja di situ, karena kita pun nggak mau lah ribut-ribut, apalagi kita itu bertetangga, kalau bisa saling tegur sapa lah ya. Apalagi perkara buang sampah, padahal apa salahnya ya kan, sampah itu dibakar dan tidak mengganggu siapapun. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin beda orang, beda pemikiran juga. Jadi kita sebagai orang yang waras bisa dibilang harus banyak ngalah lah sama orang kayak gitu ya. Karena nanti kalau ada rezekinya, kalau sempat kita bisa beli, mudah-mudahan nanti dia pun gak akan berani lagi buang sampah di situ ya. Karena udah punya kita, kita pun mau negur secara langsung itu udah punya hak lah. Kalau dibilang kesal, jujur kita itu benar-benar kesal ya. Soalnya pernah juga kemarin itu dia buang sampah di plastik, isinya itu tisu semua.
Kita pun nggak tahu lah bekas apa ya, tapi tangan kita ini yang pegang sampah dia itu kita bakar, padahal dia lihat dengan jelas lah, pokoknya di situ sampah yang dia buang itu tinggal sampah itu ya. Jadi kita kutiplah sampah tisu dia di dalam plastik itu, kita bakar. Di situ kita udah ngelus dada sampai kayak pengen nangis aja. Mungkin dia ngerasa karena dia tahu ya kan kita itu YouTuber, dan hasil apapun yang ada dilihat dia itu pemberian orang, jadi dia kayaknya semena-mena gitu. Tapi kita nggak perlulah ikut-ikutan manusia kayak gitu ya.